Karena dari evaluasi-evaluasi sebelumnya, di pemilihan sebelumnya itu ketika dibikin satu turun tangan daerah, satu suara itu satu orang satu suara, maka hasilnya akan berapa orang sih yang tertarik untuk menempati posisi direktur eksekutif ini, Ram? Jadi untuk yang daftar open recruitment itu ada sekitar yang bisa di-highlight adalah gimana caranya mereka merangkul turun tangan daerah gitu, karena beliau ini adalah eksternal turun tangan yang seharusnya notabene-nya ya tidak mengetahui apapun terkait turun berarti tangan. Ini tidak dari turun tangan daerah ya? Entah gimana caranya beliau ini mengetahui secara komprehensif permasalahan dari turun tangan daerah, solusinya, dan sekiranya apa yang bisa kita mitigasi. Regenerasi dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau komunitas. Salah satu fungsi dari regenerasi itu sendiri adalah untuk kaderisasi, agar organisasi atau komunitas memiliki anggota yang berkualitas setiap waktunya. Saat ini Turun Tangan sebagai sebuah gerakan kerelawanan sedang melakukan regenerasi untuk posisi direktur eksekutif. Sejauh mana proses rekrutmen direktur eksekutif Turun Tangan berlangsung? Selanjutnya bersama gue Leon Wical, dan kali ini gue udah duduk bareng Era Milianto selaku Human Resource Turun Tangan. Selamat siang, Ra. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sedikit hujan, mendung, tapi kita tetap semangat. Aman ya tadi perjalanan ya? Aman-aman. Tadi naik MRT, enak banget di sini Cafe Pejuang. Langsung turun di MRT. Langsung ya? Langsung banget. Tanpa kehujanan ya? Tanpa kehujanan. Jadi kalau mau ke Cafe Pejuang, langsung aja ke MRT Lebak Bulus, di bawahnya langsung persis. Mantap. Gitu. Nah, Ra, lu kan ini selaku HR saat ini di Turun Tangan sedang ada proses rekrutmen direktur eksekutif nih. Betul. Nah, sejauh ini sampai mana sih prosesnya? Nah, saat ini prosesnya itu sampai interview user. Jadi kita akan ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada screening CV. Yang kedua itu kita akan melakukan interview user. Yang ketiga itu kita ada FGD. Yang nanti konsepnya akan kayak desak-desak Anies ya. Kemudian ada debat kandidat. Kemudian ada interview dengan para dewan pembina gitu. Kemudian nanti ada pemilihan. Nah, pemilihannya ini cukup unik karena mungkin di pemilihan sebelumnya itu satu orang satu suara, tapi sekarang ini kita menggunakan skema satu turun tangan daerah satu suara. Kenapa tuh memilih skema satu turun tangan daerah satu suara? Betul, karena dari evaluasi orang di pemilihan sebelumnya itu ketika dibikin satu turun tangan daerah satu suara itu satu orang satu suara, maka hasilnya akan lebih mayoritas ketika turun tangan daerah, misalnya turun tangan Banten gitu. Turun tangan Banten memiliki suara 500 suara gitu, dan mendukung orang atau kandidat yang mencalonkan diri gitu. Nah, alhasil orang itu akan mendapat 500 suara lebih besar dibandingkan yang lainnya. Sementara turun tangan daerah nggak semuanya anggotanya nggak semuanya memiliki 500 anggota gitu. Jadi kita meminimalisir hal-hal itu terjadi. Berarti berdasarkan evaluasi, ketika satu orang satu suara itu nantinya tidak adil karena jumlah anggota per turun tangan itu berbeda-beda gitu ya. Betul. Ra, tadi kan di awal lu mention bahwa ada screening CV dan juga tes bidang. Nah, itu dari awal kita meng-announce bahwa akan ada oprek direct, berapa orang sih yang tertarik untuk menempati posisi direktur eksekutif ini, Ram? Jadi untuk yang daftar open recruitment itu ada sekitar 59. 59 yang join, yang mendaftarkan diri ya di email turun tangan. Kemudian kita screening, habis itu jadi sekitar 19 orang. Habis itu setelah tes bidang itu jadi 10 orang. Habis itu lanjut dari tes bidang nanti kita akan jadi 3 orang untuk debat kandidat. Gitu. Berarti ini masih proses dari 10 kandidat ke 3 kandidat gitu ya? Betul. Sejauh ini gimana lu ngelibatin untuk teman-teman dari turun tangan daerah dan juga officer, karena kan direktur eksekutif nantinya akan merangkul ratusan ribu teman-teman turun tangan daerah dan juga membersamai teman-teman officer di kantor. Betul. Jadi untuk pelibatan dari turun tangan daerah, fasilitator dan juga officer itu kita libatkan di dalam panitia. Jadi untuk turun tangan daerah itu kita libatkan jadi panitia, jadi ada beberapa divisi gitu, ada tim acara, tim substansi, tim media dan juga tim operasional gitu ya. Kita libatkan untuk menjadi tim panitia di TT daerah. Kemudian
untuk fasilitator itu kita libatkan sebagai tim substansi, yang dimana salah satu tugas dari fasilitator itu kan adalah pemanjangan dari turun tangan pusat gitu ya, pemanjangan tugas dari turun tangan pusat untuk bisa merangkul turun tangan daerah gitu ya. Dan alhasil kita perlukan pandangan mereka, pandangan bisa dibilang senior ini untuk bisa ngelihat kira-kira case-case apa yang perlu di-up di turun tangan daerah, sehingga kita jadikan fasilitator ini tim substansi gitu, sebagai tim-tim yang menyediakan pertanyaan gitu ya, menyediakan pertanyaan-pertanyaan dan juga menilai gitu kurang lebih. Berarti secara langsung para fasilitator ini ikut menilai ya, betul. Tidak hanya memberikan saran lalu kita pikirkan dulu, tapi mereka juga turun langsung untuk menilai gitu ya. Betul. Oke. Dari awal alur screening CV, tes bidang dan juga interview user dan sebagainya, sejauh ini kendala apa sih yang lu hadapi? Kendalanya ya, palingan kendalanya lebih ke koordinasi dengan panitia, Pak. Oke. Sebenarnya bukan permasalahan panitianya, tapi lebih tepatnya karena turun tangan daerah kan dari Sabang sampai Merauke, Mas Leon. Jadi cukup sulit untuk bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mereka, menyesuaikan jadwal kita masing-masing. Nah itu cukup sulit ya dalam membuild tim di panitia pemilihan Direx gitu. Selain itu juga memang kita mitigasinya gimana caranya, karena kita memiliki time frame yang berbeda-beda, kita mitigasi dengan cara hybrid dan juga online. Jadi nanti debat itu tim panitia akan tetap berjalan, tapi memang di belakang layar. Yang di Sabang atau di Merauke itu akan di belakang layar, tapi akan hybrid dan juga online. Untuk debat kalau nggak salah itu hybrid deh. Kalau nanti FGD itu akan online gitu. Oh, berarti kalau FGD full online, kalau debat hybrid. Betul. Oke, tadi gue udah mention untuk pelibatan turun tangan daerah dan juga officer nih. Kalau pelibatan dari Dewan Pembina sendiri nih, karena kan nantinya Direktur Eksekutif ini akan mengkomunikasikan apa saja pesan-pesan atau titipan-titipan dari Dewan Pembina ke teman-teman officer dan juga turun tangan daerah. Nah, bagaimana sih pelibatan dari Dewan Pembina sendiri? Nah, untuk Dewan Pembina ini memang sebelum dari kita adakan pemilihan ini, memang kita berkonsultasi dulu ya dengan Dewan Pembina, dan kita memfiksasikan terkait timeline, terkait mata acara, dan juga mekanisme pemilihan. Jadi untuk mekanisme pemilihannya sendiri memang kita menetapkan itu 60-40. 60-40 rasionya, di mana 40 itu adalah hasil dari voting dari turun tangan daerah, sementara untuk 60 ini adalah dari Dewan Pembina, voting dari Dewan Pembina. Nah, mungkin pelibatan terkait Dewan Pembina ini memang kita libatkan dari awal, Mas Leon. Jadi sebelum ini ada juga sebenarnya ini dari Dewan Pembina yang menyatakan bahwa perlu adanya. Gitu. Tapi Dewan Pembina sejauh ini sudah tahu 10 kandidat ini siapa, profilnya seperti apa? Sudah Mas Leon. Jadi setiap minggunya kita akan melaksanakan weekly gitu ya, untuk memaparkan update terkait pemilihan Direx gitu, sehingga cukup terinform. Oke, dari 10 kandidat yang sudah menjalani interview user dan akan disaring jadi 3, ini kan pasti tidak semuanya dong dari turun tangan daerah. Nah, betul. Respon dari Dewan Pembina sendiri itu apakah memang harus turun tangan daerah yang menjadi, atau boleh dari eksternal yang lolos ke 3 besar, atau gimana? Jadi kalau misalnya melihat dari keputusan di awal ya, untuk kita bisa melakukan open recruitment, itu adalah salah satu keputusan mereka atau pandangan mereka untuk silahkan eksternal untuk mendaftar gitu. Terbuka open recruitment. Terserah teman-teman yang sekiranya dari luar turun tangan itu boleh join. Palingan kayak gitu sih kalau misalnya menurutku, pandangan dari Dewan Pembina itu sendiri mempersilahkan untuk eksternal untuk bisa rekrut open recruitment gitu. Oke, ada nggak sih kriteria khusus yang dititipkan dari Dewan Pembina kandidat atau direktur eksekutif yang berhasil nanti menjadi Direx harus kayak gini tuh, ada nggak sih? Kalau sejauh ini sih nggak ada ya, Mas Leon. Jadi kita lebih ke menyarankan, ini ada beberapa kriteria
Habis itu kita florin ke Dewan Pembina dan Dewan Pembina setuju, berarti kita langsung eksekusi gitu. Palingan sih kayak gitu ya, nggak ada arahan secara khusus. Oke. Gitu. Kalau dari teman-teman turun tangan daerah yang diwakilkan oleh fasilitator nih, ada nggak sih kriteria yang mereka inginkan dari sosok kandidat direktur eksekutif yang baru ini? Palingan yang bisa di-highlight adalah gimana caranya mereka merangkul turun tangan daerah gitu, karena melihat kita memiliki banyak sekali turun tangan daerah, namun ada beberapa turun tangan daerah yang vakum atau tidak aktif gitu ya. Nah, gimana caranya, mereka juga concern nih, gimana caranya untuk bisa mengaktifkan kembali mereka dan juga bisa memfasilitasi mereka gitu. Supaya aktif lagi. Supaya aktif lagi, supaya turun tangan daerah ini bisa berjaya, gitulah istilahnya. Dari 59 kandidat terus disaring jadi 10. Lu nemuin nggak ada kandidat yang unik atau mungkin yang boom gitu, yang out of the box mungkin jawaban pas interview? Jadi mungkin ada 1-2 orang sih. Aku coba yang satu ya. Pertama, jadi ada kandidat eksternal. Mas Leon, ini nggak bisa aku share ya namanya siapa. Namanya cuman beliau ini adalah eksternal turun tangan yang seharusnya notabene-nya ya tidak mengetahui apapun terkait turun tangan. Berarti ini tidak dari turun tangan daerah ya? Tidak dari turun tangan daerah. Jadi mereka tidak tahu terkait turun tangan. Tapi entah gimana caranya beliau ini mengetahui secara komprehensif permasalahan dari turun tangan daerah, solusinya, dan sekiranya apa yang bisa kita mitigasi ketika nanti terjadi seperti itu lagi. Nah, hal-hal yang kayak gini kan itu membutuhkan riset yang mendalam. Itu menunjukkan bahwa dia ini orangnya yang orang suka ngeriset gitu. Serius untuk bisa menjalankan tugas dan juga suka ngeriset lah istilahnya. Dan itu suatu yang bikin kita terkesima dengan sosok ini gitu, karena harusnya nih orang eksternal nggak tahu terkait turun tangan, tapi kok dia bisa tahu gitu. Nah, yang kedua itu ada salah satu kandidat yang bisa dilihat ini tuh sebenarnya dari tahun lalu tuh udah join di proses rekrutmen gitu, tapi ternyata join lagi di rekrutmen tahun ini. Nah, itu kan sebenarnya menandakan bahwa memang mereka ini pengen atau bersikeras gitu ya untuk bisa membangkitkan turun tangan sesuai dengan visi dan misi mereka gitu, dan persisten lah istilahnya. Kita juga melihat dari semangatnya untuk bisa open rekrutmen lagi ternyata gitu sih paling. Berarti ini kan dari 10 masih proses diskusi untuk jadi 3. Boleh di-spill nggak sih atau nggak boleh? Nggak boleh ya? Nggak boleh sih. Boleh ya? Ini masih on progress ya, Mas Leon. Nah, on progress ada target nggak sih? Kapan akan diumumkan tiga besarnya ini? Terus target nanti selesainya proses rekrutmen sampai proses pemilu tuh kapan gitu? Nah, jadi untuk timeline in general, jadi untuk kita bisa mempunyai direktur eksekutif baru itu setelah Lebaran, Mas Leon. Jadi sebelum Lebaran itu udah diharapkan untuk mempunyai nama. Kemudian nanti setelah Lebaran kita umumkan. Kayak gitu. Berarti udah nemuin direktur eksekutif barunya sebelum Lebaran dong? Betul. Tapi kita simpan dulu. Betul. Kita rahasiain dulu. Betul. Baru pengumuman officialnya setelah Lebaran. Kenapa tuh? Itu ada satu dan dua hal ya. Satu dan dua hal yang belum kita bisa omongin gitu lah. Istilahnya. Ra, terakhir nih mungkin lu ada pesan buat para kandidat yang sekarang lagi mungkin was-was atau bersiap diri nih. Wah, siapa nih yang masuk 3 besar? Nah, mungkin lu ada pesan khusus untuk para kandidat. Silakan, Era. Kamera ini ya. Kepada seluruh kandidat pemilihan direktur eksekutif, aku selaku panitia pemilihan direktur mengucapkan semangat kepada teman-teman kandidat. Aku tahu mungkin ini prosesnya memakan waktu yang lama dan juga panjang, menguras waktu dan juga tenaga kita. Jadi tetap semangat karena kita berusaha untuk menilai seobjektif mungkin dengan parameter dan penilaian yang telah kita diskusikan bersama. Gitu. Kurang lebih dari aku itu, semangat terus, semoga kita mendapatkan direktur eksekutif yang kita inginkan. Terima kasih. Thank you Era. Thank you. Era, terima kasih udah
join atau hadir di Soan TT buat sharing proses rekrutmen direktur eksekutif. Semoga lancar, semoga sukses proses rekrutmennya, dan semoga bisa mendapatkan direktur eksekutif yang bisa merangkul teman-teman turun tangan daerah dan pastinya lebih baik untuk membawa turun tangan lebih jaya lagi. Terima kasih. Oke, itu tadi Pejuang bincang santai bersama dengan Era selaku HR dari Turun Tangan. Jangan lupa tetap pantengin podcast Pejuang karena akan ada narasumber menarik lainnya di Soan TT. Pejuang bukan hadapi. Dan dah, thank you Era. Thank you Leon. Singkat kan? Singkat. Tayang besok Minggu. Wah. Cepat amat.